Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco CNA 200-300 switching, yaitu tentang networking model. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita itu harus mengetahui apa itu networking model. Nah, networking model adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi di dalam jaringan komputer. Model ini membantu kita memahami bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Networking model membagi proses komunikasi menjadi berbagai lapisan. Setiap player memiliki tugas dan fungsi masing-masing agar pengirim data berjalan dengan baik. Nah, di sini tuh ada tampilan before dan after adanya networking model. Pernah gak sih kalian bayangin gimana data dan bisa terkirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya? Nah, di sini kita tuh akan membahas before dan after adanya networking model. Di sebelah sini ada tampilan before atau sebelum adanya networking model. Terlihat perangkat di sini tuh ada PC, HP, dan laptop, dan perangkat-perangkat lainnya. Terhubung secara berkala, kabelnya terhubung secara berantakan ya teman-teman. Kabelnya saling tumpang tindih, alur datanya tuh gak jelas, dan komunikasinya tuh jadi membingungkan. Nah, tapi yang di sini itu ada after adanya networking model. Dengan model OSI dan TCP atau Internet Protocol, model proses komunikasi dibagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Seperti di sini bisa dilihat lapisan pertama itu ada physical, lapisan kedua network, lapisan ketiga transport, dan yang keempat itu application. Setiap layer itu memiliki tugasnya masing-masing teman-teman, mulai dari pengiriman sinyal fisik hingga aplikasi yang kita gunakan seperti browser dan email. Hasilnya, jaringan tuh bakalan lebih jadi terstruktur dan mudah dipahami dan lebih efisien juga. Jadi, networking model itu membantu kita memahami berbagai data berjalan di dalam jaringan tanpa model berantakan dan membingungkan nantinya teman-teman. Dengan model itu bisa terstruktur dan efisien juga. Nah, networking model itu terdiri dari dua model ya teman-teman. Nah, di sini itu ada OSI layer. Nah, itu tuh singkatan dari Open System Incorrection ya teman-teman. Nah, OSI layer itu merupakan model referensi jaringan yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Nah, ini dia 7 lapisannya ya teman-teman. Tujuannya dibuat OSI layer itu bisa mempermudah pemahaman proses komunikasi di jaringan. Terus juga menstandarkan komunikasi antar perangkat-perangkat seperti handphone, laptop, ataupun juga bisa PC ya teman-teman. Nah, ini juga memungkinkan berbagai perangkat berbeda bisa saling terhubung ya teman-teman. Nah, di sini tuh kan ada 7 lapisan OSI layer ya teman-teman. Nah, di lapisan pertama itu ada physical. Nah, physical sendiri itu berhubungan langsung dengan media internetnya itu seperti kabel, sinyal listrik, atau perangkat keras. Nah, yang kedua itu ada data link layer. Bertugas mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan dan mendeteksi kesalahan juga. Nah, yang ketiga itu ada network layer. Nah, dia itu mengatur pengalamatan IP dan menentukan jalur yang terbaik untuk mengirim data. Misalnya dia mau ngirim ke alamat yang mana, nanti dia tuh bisa memilih rutenya yang terbaik dan yang juga tercepat ya teman-teman. Nah, yang keempat itu ada transport. Nah, dia itu menjamin
data terkirim dengan benar, lengkap, dan sesuai sama yang kita kirim atau sesuai dengan urutannya. Nah, di sini itu ada session layer. Dia tuh mengatur, membuka, dan menutup sesi komunikasi antar perangkatnya. Nah, yang keenam itu ada presentation layer. Dia itu mengatur formasi data, enskripsi, dan kompresi agar datanya tuh bisa dipahami sama sistemnya. Nah, yang ketujuh ini, yang terakhir itu adalah application layer. Lapisan itu yang berkomunikasi langsung atau berinteraksi langsung dengan penggunanya seperti seperti browser dan email. Nah, ini ada fungsi dari OSI layer. Nah, fungsinya itu bisa memproses data, mengirimkan paket data, dan menghubungkan ke jaringan. Dengan adanya pembagian lapisan ini, proses komunikasi jaringan jadi lebih terstruktur dan sangat mudah dipahami. Nah, jadi OSI layer itu model yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau layer agar bisa berkomunikasi, datanya tuh berjalan dengan baik dan juga terstandar atau terstruktur dan meminimalisir. Nah, untuk model yang kedua itu ada TCP/IP. Nah, TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol atau juga bisa kita sebut sebagai Internet Protocol. Nah, TCP atau Internet Protocol merupakan sekumpulan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data pada jaringan komputer, khususnya internet. TCP atau Internet Protocol juga memungkinkan perangkat yang berbeda itu bisa bertukar data. Internet juga dapat berjalan dengan standar yang sama di seluruh dunia. Nah, model TCP/IP itu sebenarnya ada dua ya, teman-teman. Nah, kita di sini tuh bakalan membahas yang 4 layer dulu aja. Nah, yang layer pertama itu ada Network Access Layer. Lapisan ini tuh berhubungan dengan perangkat keras dan media transmisi seperti kabel, Wi-Fi, dan Ethernet. Yang kedua itu ada Internet Layer. Lapisan ini bertugas untuk mengatur pengalamatan dan routing menggunakan IP address agar datanya tuh bisa sampai ke tujuan. Nah, yang ketiga itu ada Transport Layer. Lapisan ini tuh bisa memastikan data terkirim dengan sangat baik menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. TCP menjamin data sampai dengan benar, sedangkan UDP lebih cepat tetapi pengecekannya tidak lengkap. Nah, yang keempat itu ada Application Layer. Lapisan ini tuh berhubungan langsung dengan aplikasi seperti browser, email, atau VTP. Tanpa adanya TCP atau Internet Protocol itu perangkat tuh gak bisa saling terhubung atau berkomunikasi melalui internet. Jadi TCP atau Internet Protocol adalah protokol utama yang biasanya tuh dipakai di komunikasi jaringan sama internet. Model ini terdiri dari 4 layer kan, yang itu tuh sebenarnya bekerja sama buat memastiin data bisa dikirim dengan aman. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan dari dua model TCP ya teman-teman. Nah, TCP atau Internet Protocol yang di sini tuh yang 4 layer. Itu terdiri dari 4 lapisan layer kan, yaitu Network Access Layer, Internet Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Nah,
Jadi network access layer itu mengatur gimana datanya tuh bisa dikirim melalui media fisik seperti kabel atau juga bisa WiFi. Nah, yang ke lapisan kedua itu ada internet layer. Dia tuh bertanggung jawab pada pengalamatan dan pengiriman data tuh menggunakan IP address. Nah, yang lapisan ketiga itu transport layer. Itu tuh bertugas mengatur pengiriman data menggunakan TCP atau UDP. Nah, yang keempat itu application layer. Jadi dia tuh yang berhubungan langsung atau bisa membuka layanan seperti website ataupun email. Nah, di sini itu ada model TCP atau Internet Protocol yang 5 layer. Di sini tuh model ini tuh biasanya gak beda jauh dari TCP atau Internet Protocol yang 4 layer, cuman ini tuh biasanya dipakai untuk pembelajaran karena dia itu mirip dengan OSI. Susunannya itu ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Nah, di model 5 ini bagian tersebut, bagian network access layer yang ada di TCP atau Internet Protocol yang 4 layer itu kan di sini tuh disatuin, tapi di TCP atau Internet Protocol yang 5 layer ini tuh dipisahin. Jadi physical layer sama data link layernya itu berpisah. Data link layer itu tuh sebenarnya untuk mengatur pengiriman data dalam satu jaringan lokal. Sedangkan physical layer itu berhubungan langsung dengan medianya seperti kabel atau misalkan buat internetnya. Nah, jadi tuh model yang 4 layer itu sebenarnya versi standar, terus juga yang biasanya digunain sama orang-orang. Nah, kalau yang 5 layer ini itu tuh buat dipakai pelajaran karena dia itu lebih mirip dengan OSI. Sebenarnya keduanya itu sama-sama. Selanjutnya kita tuh akan membahas dari TCP atau Internet Protocol Transport Layer, atau itu tuh bisa dibilang layer pertamanya yang terhubung langsung ke jaringan fisik ataupun ke WiFi. Jadi dia tuh yang menyediakan internetnya. Transport layer itu tuh yang mengatur atau bertugas mengirim data antara dua perangkat ya teman-teman. Fungsinya itu bertanggung jawab untuk memastikan data dikirim dari pengirim ke penerima dengan benar. Nah, dari pengirim ini ke penerima yang ini tuh dengan benar. Lapisan ini membagi data menjadi berbagai lapisan kecil yang disebut data paket, lalu dikirimkan melalui jaringan. Selain itu, transport layer juga menggunakan nomor port untuk memastikan datanya itu sampai ke aplikasi yang tepat. Nah, protokol utamanya itu ada TCP dan UDP. Nah, yang TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol. TCP bersifat connection atau oriented. Artinya, sebelum mengirim data, TCP itu bakalan membangun koneksi terlebih dahulu. Nah, TCP itu menjamin datanya itu sampai dengan lengkap, berurutan, juga nggak bakalan ada kesalahan karena dia tuh ini di sini bisa dilihat menjamin urutan dan integritas data. Nah, kalau yang UDP itu bersifat connectionless. Nah, yang UDP ini tidak menjamin urutannya atau keutuhan datanya. Tapi dia itu kelebihannya tuh lebih cepat dan tidak melakukan pengecekan ulang. UDP ini biasanya tuh digunain untuk streaming video, game online, atau biasa juga dipakai untuk panggilan suara. Nah, jadi itu transport layer itu berfungsi mengirim data antar perangkat dari pengirim ke penerima. Nah, TCP itu digunakan tuh untuk jika kendala
jika tidak jadi TCP itu digunakan jika membutuhkan keandalan dan keamanan untuk datanya. Nah, kalau UDP itu digunakan tuh kalau kitanya tuh lagi butuh kecepatan atau kita tuh lagi buru-buru. Jadi kita tuh biasanya tuh pakai UDP. Cuman itu tuh kurang aman karena dia tuh tidak melakukan pengecekan ulang dan datanya juga bisa jadi tuh tidak terstruktur ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada TCP atau Internet Protocol tentang network layer. Nah, jika transport layer yang tadi kita bahas itu mengatur cara datanya itu dikirim, maka network layer itu tuh mengatur kemana datanya tuh bakalan dikirim atau harus pergi. Lapisan ini tuh menentukan alamat tujuannya menggunakan IP address dan memastikan paket data bisa sampai ke jaringan yang benar. Misal dari sini dia tuh bakalan ngirim ke sini. Jadi dia tuh bakalan selalu benar, tidak ada kesalahan sama sekali. Datanya tuh bakalan melewati beberapa router di internet sebelum sampai ke penerima dan juga diatur oleh network layer. Protokol utama di network layer itu ada yang pertama itu internet protokol. Nah, internet protokol tuh bertugas memberikan alamat pada setiap perangkat di jaringan. Internet protokol juga menentukan tujuannya pengiriman paket data. Tanpa adanya IP address, data tidak akan tahu kemana dia tuh harus dikirim atau dia tuh harus pergi kemana. Nah, yang kedua itu ada ICMP, singkatan dari Internet Control Message Protocol. ICMP itu digunakan untuk mengirim pesan kesalahan atau status jaringan. Contohnya, saat kita melakukan ping ke suatu alamat, itu menggunakan ICMP untuk mengecek apakah perangkat tersebut tujuannya itu aktif apa tidak. Nah, yang ketiga itu ada ARP, singkatan dari Address Resolution Protocol. ARP itu berfungsi buat menentuin alamat MAC dari sebuah perangkat berdasarkan alamat IP-nya ini. Jadi, ARP itu membantu mencocokkan alamat IP ini fisik perangkat di jaringan lokal. Jadi, network layer itu berfungsi mengatur pengalamatan dan pengiriman data antar jaringan agar tidak ada kesalahan pengiriman. Nah, selanjutnya itu ada TCP atau Internet Protocol, Encapsulation dan Decapsulation. Nah, encapsulation itu tuh proses pembungkusan data sebelum datanya itu bakalan dikirimin melalui jaringan. Jadi saat kita mengirim pesan misalnya lewat email atau juga misalnya lewat chat, datanya tuh nggak bakalan langsung dikirim gitu aja, tapi data tersebut tuh bakalan melewati beberapa layer pada model TCP atau Internet Protocol atau juga bisa lewat OSI layer. Setiap layernya tuh bakalan menambahin header atau informasi tambahan. Misalnya dari application layer itu tuh datanya tuh masih kayak data kayak biasanya yang mau dikirim. Terus tuh masuk ke transport layer. Dari transport layer itu tuh datanya tuh bakalan ditambahin TCP header. Nah, yang ketiga itu masuk ke network layer. Nah, di situ tuh datanya tuh bakalan ditambahin IP leadernya biar ada alamatnya. Nah, yang keempat itu masuk ke data link layer. Nah, di situ tuh bakalan ditambahin MAC header dan frame trailernya. Setelah semua headernya ditambahin, datanya itu bakalan berubah menjadi frame dan siap dikirim ke jaringan. Jadi tuh encapsulation itu
adalah proses penambahan header di setiap layernya sebelum datanya itu bakalan dikirim ke penerima. Nah, sedangkan decapsulation itu tuh sebenarnya kebalikan dari encapsulation. Kan kalau encapsulation itu kan jadi setiap layernya tuh bakalan ditambahin header kan. Tapi kalau misal decapsulation itu berbeda. Nah, kalau decapsulation itu tuh proses kebalikan dari encapsulation-nya. Jadi kalau encapsulation itu kan bakalan terjadi penambahan header di setiap layernya. Nah, sedangkan decapsulation itu terjadi saat penerimaan data. Nah, di sisi pertama itu prosesnya tuh terbalik, sangat-sangat berbanding terbalik ya. Kan yang pertama itu jaringan si frame-nya itu bakalan diterima dari jaringannya. Frame trailernya itu bakalan dilepas gitu aja sama decapsulation-nya. Terus MAC header-nya juga bakalan dilepas, IP header-nya dilepas, TCP header-nya dilepas. Terus tuh hingga akhirnya tuh kembali kayak data yang awalnya bakalan dikirim. Jadi seperti itu. Nah, jadi tuh decapsulation itu adalah proses pelepasan header di setiap layernya menjadi data asli yang yang awalnya dikirim. Nah, kesimpulannya itu jadi gini, encapsulation itu kan buat menambahin header di setiap layernya kan sebelum dikirimin ke penerima. Nah, sedangkan decapsulation itu tuh kebalikannya. Jadi dia tuh bakalan ngebukain atau ngelepasin headernya saat datanya tuh bakalan diterima sama penerimanya. Proses ini tuh sangat penting agar datanya tuh bisa sampai ke tujuan dengan benar, terarah, dan juga bakalan lebih aman. Nah, itu tadi tuh penjelasan tentang encapsulation dan decapsulation ya teman-teman.